Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan mendalam, yaitu tentang golongan wanita yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terancam tidak akan mencium bau surga. Ini bukan sekadar cerita peringatan, melainkan ajakan untuk kita semua, baik pria maupun wanita, agar dapat menghindari sifat-sifat yang dilarang dalam Islam dan menjalani kehidupan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Mari kita simak satu persatu dengan penuh perhatian dan niat untuk mengambil pelajaran. 1. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Golongan pertama adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Makna dari berpakaian tetapi telanjang adalah mereka mengenakan pakaian, namun pakaian tersebut tidak memenuhi syariat Islam dalam menutup aurat. Pakaian mereka mungkin terlalu ketat, tipis atau transparan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya tertutup. Selain itu, wanita yang sengaja berpakaian untuk menarik perhatian lawan jenis dengan cara yang tidak pantas termasuk dalam golongan ini. Rasulullah memperingatkan bahwa wanita-wanita seperti ini tidak akan mencium bau surga, padahal jarak bau surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Wanita muslimah diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat dengan baik, bukan sekadar memakai pakaian, tetapi tetap menonjolkan bagian-bagian tubuh yang bisa menarik pandangan pria yang bukan mahramnya. Peringatan ini mengingatkan kita semua, baik pria maupun wanita, untuk menjaga adab berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. 2. Wanita yang durhaka kepada suami. Golongan kedua yang diancam tidak akan mencium bau surga adalah wanita yang durhaka kepada suaminya. Dalam Islam, suami memiliki hak atas istrinya, dan istri memiliki kewajiban untuk mentaati suami selama dalam hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau suka.'" Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1161. Hadits ini menunjukkan betapa besar pahala bagi seorang istri yang menjaga kewajibannya, terutama dalam ketaatan kepada suami. Sebaliknya, wanita yang sering membangkang, tidak menghargai suami, dan menolak hak-hak suami tanpa alasan yang dibenarkan akan dijauhkan dari surga. Seorang istri yang selalu mendukung dan mentaati suaminya, yang menjaga rumah tangga dan kehormatan diri serta keluarganya, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seorang istri durhaka, tidak menghormati suaminya, dan tidak menjalankan kewajibannya, maka ia termasuk golongan yang terancam tidak akan mencium bau surga. Ketiga, wanita yang suka mengumpat, memfitnah, atau berbicara buruk. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang seringkali menjadi sumber dosa besar. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita akan bahaya lisan, terutama bagi mereka yang sering menggunakan lisannya untuk mengumpat, memfitnah, atau berbicara buruk tentang orang lain. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Mengumpat atau berbicara buruk, baik itu secara langsung maupun di belakang orang lain, ghibah, sangat dikecam dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita yang terbiasa menggunakan lisannya untuk berkata kasar, memfitnah, atau menyebarkan kebohongan akan mendapatkan ancaman besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku seperti ini tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk menjaga lisan, karena lisan bisa menjadi salah satu penyebab seseorang dijauhkan dari surga. 4. Wanita yang melukai hati suaminya. Dalam hubungan rumah tangga, Nabi Muhammad SAW mengajarkan betapa pentingnya keridaan suami terhadap istri. Rasulullah bersabda, "Siapa saja wanita yang meninggal dunia, sementara suaminya ridha terhadapnya, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun, jika seorang istri sering melukai hati suaminya, baik dengan perkataan yang kasar, sikap yang acuh tak acuh, atau perbuatan yang menyakitkan, maka ia akan terancam tidak akan mencium bau surga. Istri yang baik adalah yang selalu berusaha menjaga perasaan suaminya, tidak menyakiti hati suaminya, dan berusaha menjalin hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Dalam Islam, hubungan suami istri adalah saling melengkapi dan saling mendukung. Suami memiliki hak untuk dihormati oleh istrinya, dan istri yang menjaga hubungan ini dengan baik akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Wanita yang berzina. Zina adalah salah satu dosa besar dalam Islam yang sangat dikecam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 68-69. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Quran Surah Al-Furqan ayat 68-69. Wanita yang melakukan zina, terutama yang tidak bertaubat kepada Allah, akan mendapatkan ancaman yang sangat berat. Perbuatan zina merusak moral, merusak hubungan antar manusia, dan membawa banyak keburukan dalam masyarakat. Jika seseorang tidak segera bertaubat dari perbuatan zina, maka ia terancam mendapatkan azab yang berat di akhirat dan dijauhkan dari surga. Namun, Islam juga memberikan harapan bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun, dan jika seorang wanita yang berzina bertaubat dengan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosanya. 6. Wanita yang suka mengadu domba. Mengadu domba atau namimah adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namimah adalah perbuatan menyebarkan berita dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan memecah belah atau menimbulkan permusuhan. Perbuatan ini sangat berbahaya karena dapat merusak hubungan antar individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan kita untuk tidak saling mengadu domba atau menyebarkan fitnah. Dan janganlah kamu saling memata-matai, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Maka dari itu, wanita yang sering berperilaku demikian akan terancam tidak akan mencium bau surga. Ketika kita menjalin hubungan baik dengan sesama, kita harus berusaha untuk membangun komunikasi yang baik, menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan tidak menyebar berita-berita yang dapat merusak reputasi orang lain. Adab berbicara yang baik sangat dianjurkan dalam Islam. Jika ada masalah antara dua pihak, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan menyebarkan fitnah atau gosip yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita jaga lisan kita dan hindari namimah agar tidak termasuk dalam golongan yang terancam tidak mencium bau surga. 7. Wanita yang murtad. Murtad atau keluar dari agama Islam adalah tindakan yang sangat serius dan berdampak besar bagi seseorang. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka
mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Orang yang murtad akan kehilangan semua amal kebaikannya dan terancam dengan azab yang pedih. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan demikian tidak akan masuk surga. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua untuk selalu menjaga iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga iman bukanlah hal yang mudah, tetapi kita diharuskan untuk terus berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ujian dan cobaan mungkin datang, tetapi kita harus senantiasa bersyukur dan meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan yang bisa membawa kita keluar dari jalannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itulah 7 golongan wanita yang diancam tidak akan mencium bau surga berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang telah kita bahas. Setiap peringatan ini harus dipahami bukan hanya sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kita harus senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga adab dan akhlak kita, serta menjalani kehidupan dengan baik. Marilah kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah, kekuatan untuk istiqamah di jalannya, dan menjadikan kita termasuk dalam golongan hambanya yang mendapatkan surga dan mencium baunya. Semoga kita semua menjadi wanita-wanita yang taat, menjaga kehormatan diri, serta mampu membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.